Nah, sahabat Nabi Isa yang menjawabnya itu yang paling mudah, aku siap. Tapi Nabi Isa menolaknya karena sahabatnya ini masih belia, masih muda. Bertanya lagi Nabi Isa sampai 3 kali. Setiap pertanyaan Nabi Isa dijawab oleh satu pemuda itu, saya siap. Akhirnya kemudian Nabi Isa menyetujuinya, dan di situ disebutkan wajah pemuda itu berubahlah wajahnya seperti wajah. Salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Paskah merupakan momentum terbaik untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, baik sebagai individu maupun bagian bangsa Indonesia. Dengan semangat Paskah, marilah kita bererat persaudaraan, menebarkan kasih kepada sesama, dan berpartisipasi dalam kebangkitan kota Solo. Selamat merayakan Paskah kepada saudara-saudaraku umat Kristiani. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi cuplikan video dari Ustadz Masyhud SM ya. Jadi dia membahas tentang Yesus atau Isa menurut mereka bahwa tidak disalib tetapi diserupakan kepada murid yang paling muda. Teman-teman, Alkitab menjelaskan kepada kita dari ke-12 murid Yesus yang paling muda itu bernama Yohanes. Dan Yohanes tidak mati, dia masih menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos teman-teman sekalian. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang kemarin-kemarin, bahwa yang menggantikan Isa yaitu Yudas Iskariot, itulah yang ditangkap ya. Jadi ada kontradiksi antara penjelasan Ustadz Masyhud SM dengan Abdul Somad ya. Ini dari kalangan ulama saja udah pada ribet. Bahkan juga ya bidat-bidat Kristen sebelum Islam itu juga kebingungan dengan hal itu. Tetapi kalau mau baca Alkitab, kalau melihat kisah Injil yang telah ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka saudara mendapatkan jawabannya. Tidak lain tidak bukan, pasti Yesus Kristus yang disalib di Golgota. Untuk teman-teman sekalian, mari kita melihat cuplikan video daripada Ustadz Masyhud SM yang ada berikut ini. Itu yang paling mudah, aku siap. Tapi Nabi Isa menolaknya karena sahabat Nabi Isa yang menjawabnya itu yang paling mudah, aku siap. Tapi Nabi Isa menolaknya karena sahabatnya ini masih belia, masih muda. Bertanya lagi Nabi Isa sampai 3 kali. Setiap pertanyaan Nabi Isa dijawab oleh satu pemuda itu, saya siap. Akhirnya kemudian Nabi Isa menyetujuinya, dan di situ disebutkan wajah pemuda itu berubahlah wajahnya seperti wajah, dengan pernyataan wa ma sholabuhu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya. Sebab apa? Penangkapnya nggak tahu Nabi Isa. Itu loh. Walakin subbihalahum. Tapi semua itu diserupakan bagi mereka. Seakan-akan dia telah menangkap Nabi Isa, seakan-akan orang yang disalib itu mati.
Yang disalib itu bukan Nabi Isa, dan orang yang disalib itu seakan-akan mati padahal tidak mati. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sungguh orang-orang yang berselisih tentang kematian dan penyaliban Isa, lafi syakkim minhu, sungguh dalam keadaan keraguan, ya, tentang kematian dan penyaliban Nabi Isa. Meragukan. Jadi mereka sendiri yang berselisih pendapat itu sama-sama meragukan. Karena apa? Yang tadi saya ceritakan. Nah, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustaz Masyud MD ya. SM maksud saya, Masyud SM. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya sangat berbacakan kitab Injil. Padahal ketika mereka membacakan kisah penangkapan Isa Al-Masih, itu lengkap, selengkap-lengkapnya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sana semua ada apa yang mereka ragukan sebenarnya, ya. Karena salah satu ayat dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, saya tidak sebutkan ayatnya karena nanti dipikir kita menista mereka lagi, ya. Tapi saya mau katakan, di ayat itu saya sering dengarkan bahwasanya kalau kamu ragu, hai Muhammad, tentang ayat, ya, tentang firman kalimat yang sudah kami turunkan kepadamu, bertanyalah kepada mereka ahli kitab, ya. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani, orang-orang Kristen yang memiliki Alkitab. Tetapi teman-teman sekalian, mereka tidak mau membacakan Alkitab, ya, yang di dalamnya terdapat kitab Injil. Ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka tidak mau baca karena mereka selalu katakan sudah dipalsukan, sehingga mereka termakan doktrin para ustadz semacam itu, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, apa yang disampaikannya tadi, ya, kita akan bahas, kita akan jawab. Bahkan dikatakan ketika Isa bertanya sampai 3 kali kepada murid yang paling muda itu, ya, itu juga kisahnya sebenarnya bukan seperti itu. Tapi di Alkitab sangat jelas nanti tentang Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Wali Kota Solo, Mas Gibran, ya, dimana teman-teman sekalian dia mengucapkan selamat hari Paskah, ya. Walaupun mereka hina-hina kita, tetapi di kalender Indonesia itu diakui tentang kematian, ya, atau Jumat Agung, kemudian kebangkitan Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih ke sorga. Itu resmi di Indonesia, dan kita akan rayakan kenaikan Isa Al-Masih di tanggal 26 Mei nanti. Untuk itu kita lihat dulu, ya, tentang yang ucapan Paskah daripada Mas Gibran, Wali Kota Solo, berikut ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Paskah merupakan momentum terbaik untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, baik sebagai individu maupun bagian bangsa Indonesia. Dengan semangat Paskah, marilah kita pererat persaudaraan, menebarkan kasih kepada sesama, dan berpartisipasi dalam kebangkitan kota Solo. Selamat merayakan Paskah kepada saudara-saudaraku umat Kristiani. Dengan setulus hati, rayakan Paskah bersama keluarga di akhir pekan. Hati-hati di jalan bagi yang bepergian. Wow, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Inilah toleransi yang baik gitu, ya. Walaupun dia beragama Muslim, tetapi dia bisa menghargai perbedaan, teman-teman sekalian. Terima kasih buat Wali Kota Solo, Mas Gibran, ya. Luar biasa. Saya sebagai tokoh agama Kristen berterima kasih kepada Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan keluarga, terlebih pekerja dan usahanya sehari-hari. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita akan menjawab tentang tuduhan ataupun ocehan daripada Ustadz Masyud SM ini, dan juga tentunya jawaban bagi mereka yang suka berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak mati di salib. Teman-teman, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa yang disampaikan oleh Ustadz Masyud SM tadi tentang 3 kali Isa bertanya kepada murid yang paling muda itu untuk diserupakan, dan dia katakan, saya siap Tuhan, saya siap guru, saya siap, saya siap. 3 kali dia katakan, ya. Nah, maka itu sebenarnya ceritanya tentang Petrus yang ditanyai oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15.
Firman Tuhan katakan, ya sampai 17 ya, firman Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada Simon untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman sekalian, kenapa saya bacakan ayat ini? Karena hampir sama apa yang dijelaskan oleh Ustadz SM tadi. Dan tentu ya, kita katakan yang benar adalah Injil, karena Injil lebih dulu ada daripada Al-Quran, teman-teman sekalian. Atau kitab-kitab Injil ini, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lebih duluan ada daripada Al-Quran. Kenapa Al-Quran baru muncul atau Islam baru muncul? Itu di abad ke-6 atau awal abad ke-7. Jadi teman-teman sekalian, itu tidak bisa kita gunakan sebagai standar untuk mengukur keaslian kebenaran daripada Alkitab ya. Jadi tentu saja kita kembali kepada Alkitab, karena itulah data yang valid dan benar ya. Oke, kita akan berikan bukti. Ya, setidaknya ada 3 bukti tentang Yesus disalib dan mati, bahkan bangkit gitu ya. Kalau seandainya Yesus tidak mati disalib, lalu siapa yang diturunkan? Lalu siapa yang bangkit? Hai Ustadz Abdul Somad, Ustadz Masud SM, siapa yang bangkit? Ceritanya lengkap di Alkitab loh. Siapa yang kuburnya dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi gitu ya. Siapa? Kalau bukan Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus sudah berulang kali menyampaikan sebelumnya bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya orang-orang Yahudi menyuruh Herodes ya untuk menyuruh serdadu-serdadu Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Dijaga ketat teman-teman sekalian. Tetapi Yesus bangkit. Itu artinya Yesus benar-benar mati dan bangkit, kemudian naik ke sorga. Itulah yang dirayakan, bahkan juga diakui di kalender Indonesia. Teman-teman, bukti yang pertama adalah kubur kosong. Kubur Yesus kosong, di mana mayatnya diletakkan gitu ya. Karena Yesus setelah mati, itu ada Yusuf dari Arimatea menurunkan mayat Yesus gitu ya. Kalau seandainya itu diserupakan, masa mereka tidak tahu ciri-cirinya gitu ya. Ini omong kosong, ini cerita dongeng yang diceritakan oleh Pak Ustadz ini ya. Ya. Alkitab dengan terang-terangan katakan bahwa Yesus benar-benar mati disalib, bukan diserupakan. Itu sebabnya ada kebangkitan dan ada kenaikannya ke sorga ya. Jadi kemudian bukti yang kedua ya, pengikut setia Isa juga menerangkan hal itu, bahwa memang Yesus benar-benar bangkit. Hal lainnya adalah para pengikut Isa merupakan kelompok orang yang sangat setia. Mereka bertahan terhadap pertentangan orang Yahudi dan aniaya Romawi ya. Kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati disalib, Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak naik ke surga, ngapain para murid Tuhan Yesus Kristus rela mati demi kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, demi iman, demi kepercayaan pada Yesus Kristus? Ngapain mereka mati konyol? Hai, coba pikir secara logika. Ngapain para pengikut Yesus Kristus rela mati? Ya, tetapi karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati, tetapi tidak mati selamanya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya mereka berani untuk mempertarungkan nyawa mereka untuk memberitakan kabar baik di antara orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Bukti yang ketiga adalah penampakan Isa sesudah bangkit. Ya, sejarah dan Injil menulis bahwa Isa sempat menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan teman-teman sekalian, kepada murid-muridnya di ruangan tertutup, Yesus hadir, damai sejahtera bagi kamu. Thomas melihat bekas paku di tangan Yesus, bekas paku di kaki, bekas tompak di lambung Tuhan Yesus juga. Semuanya lengkap teman-teman sekalian. Ada bukti-buktinya semua.
Itu artinya Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah menampakkan diri 40 hari 40 malam, lalu Yesus kembali ke sorga, disaksikan oleh para murid dan banyak lagi murid yang lain ya. Selain dari 12 murid yang lain, ada beberapa lagi ratusan mata yang melihat ketika Yesus terangkat ke sorga. Jadi teman-teman, sangat jelas bahwa apa yang dituduhkan kepada iman Kristen itu tidak mengganggu ataupun menggagalkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di akhir video saya katakan, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka Anda beroleh kehidupan kekal. Karena hanya Yesus jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.